adalah salah satu cara masyarakat bersuara di negeri ini. Berhadapan dengan pembuat kebijakan menuntut perubahan. Harapan adanya perubahan menjadi titik akhir di tengah deras keringat dan emosi yang menyala-nyala. Tak jarang turun ke jalan mesti berhadapan dengan saudara sebangsa. Tapi ini adalah ekspresi yang bisa disampaikan saat jalan demokrasi dirasa buntu. Di zaman segala suara berada di dalam layar kecil dalam genggaman, ibarat jadi pelita dalam kegelapan. Segala suara berseliweran menyebar kabar tanpa batasan. Dari Flores hingga Indramayu, dari Madiun hingga Labuan Bajo. Teknologi merangkul anak muda, membawa semangat lokalitas mendunia. Beberapa bergerak lewat roda maya, membantu warga saat kesulitan melanda. Masih ada yang setia dengan buku terbuka, merawat literasi agar tak sirna. Di balik kebebasan bersuara, ada batas yang perlu kita terima. Bagai dua sisi mata uang, kita bisa bebas bersuara. Kadang bisa berakhir di penjara. Media sosial menjadi alat yang begitu kuat, bukan sekedar mengubah persepsi seseorang, namun juga mampu menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu yang diperjuangkan. Siapapun bisa menyebarkan berbagai opini. Masih marak akun-akun anonim yang menggunakan wadah berekspresi sebagai ajang untuk menumpahkan olok-olok, menyerang fisik, ras, suku, dan agama secara verbal dan tulisan. Jelas, ini tidak layak dikatakan sebagai kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab. Karena di dalam pasal 28 huruf F Undang-Undang Dasar 1945 sudah diatur bahwa setiap orang memiliki haknya dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya. Ini juga termasuk hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyimpan informasi dengan menggunakan jenis saluran yang tersedia. Tak hanya itu, Kovenan Internasional untuk Hak Sipil dan Politik, Badan Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-Bangsa juga dengan tegas menggarisbawahi hak kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, serta kebebasan berkumpul. Ternyata ada juga masyarakat yang menggunakan media sosial untuk memudahkan kehidupan mereka. Media sosial tak hanya sebatas ruang bebas untuk menyalurkan ekspresi, namun kekuatannya justru memberi manfaat bagi para pekerja migran Indonesia untuk saling berbagi kabar. Jarak yang jauh dan terpisah membuat pengurus desa peduli buruh migran atau Desbumi tidak bisa memantau setiap kejadian yang dialami para pekerja migran. Kebanyakan di medsos itu pernah kita mendapatkan kasus itu lewat di Facebook, sama di WhatsApp. Itu ibaratnya kan di Facebooknya itu di story-nya itu ada temennya yang nggak berkasus seperti ini, tolong ini alamatnya daerah sini, nanti kita telusuri bersama teman-teman komunitas di Desbumi itu, nanti kita datangi ke keluarganya, kita minta kronologinya seperti apa, nah nanti kita dampingin ke dinas terkait. Menurut Eko, para pekerja migran di negara-negara Timur Tengah paling sering mengalami kasus kekerasan. Satu-satunya kan informasi itu kan kita luapkan di dalam medsos supaya nanti teman-teman masyarakat yang tahu terkait itu kan bisa nanti menginformasikan, oh ya harusnya diarahkan ke mana kan gitu, ke dinas atau di KBRI kalau di negara tujuan itu. Jadi kan itu kan intinya kan hak mereka dan ibaratnya ekspresinya mereka supaya nanti keberanian untuk mengungkapkan kasusnya mereka supaya nanti ada jalan penyelesaiannya. Pengalaman yang untuk kasus Kamboja itu mereka dampingi, kemudian
dia nge-share log dan lain sebagainya ke teman-teman ini Migran Care, kemudian diambil kan, dirampas, belum sempat dihapus, jadi ketahuan dia mengadu gitu, jadi akhirnya dia dapat tindakan kekerasan lagi. Migran Care selalu mengingatkan kepada para pekerja migran Indonesia detil tata cara melapor yang aman ketika mereka mendapat tekanan dan ancaman dari pihak tempat mereka bekerja. Kalau kita sih jauh sebelum kasus Kamboja, itu kita di Indramayu selalu bilang gini, Bu, kalau habis ngadu ke saya, tolong dihapus ya, gitu. Karena saya ngerti kondisinya Timur Tengah itu seperti apa, maksudnya untuk kebebasan berekspresi dan lain sebagainya. Tolong dihapus, terus Ibu tutup mulut. Jika di Indramayu, media sosial digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hukum. Pemanfaatan teknologi digital diterapkan berbeda oleh masyarakat di kawasan timur Indonesia. Salah satunya adalah inovasi lokal Kawan Baik di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Di masa COVID-19 melanda dunia, Ari semula berniat untuk membantu sesama warga yang membutuhkan solusi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari sini, lahirlah layanan mobilitas untuk warga berjudul Kawan Baik. Media yang paling banyak dipakai untuk berkomunikasi saat itu adalah WhatsApp. Jadi saya memikirkan WhatsApp bisnis adalah media yang paling cocok untuk menjadi tempat untuk layanan ini. Jadi saya membeli satu handphone baru, kemudian nomor yang baru, lalu saya membuat kartu nama dan saya bagi-bagikan ke warga yang membutuhkan. Meskipun masa pandemi sudah lewat, Kawan Baik terus diminati oleh pelanggan hingga kini. Kalau dari sisi mempermudah orang order itu sangat bagus sekali. Karena di WhatsApp bisnis kita bisa menempatkan produk-produk dari warung, kemudian dari usaha-usaha lokal UMKM itu kita masukkan di situ. Itu memudahkan pelanggan untuk mengecek, oh ya di sini ada menu ini. Jadi sangat mudah. Tetapi di sisi lain karena itu manual, jadi kami membutuhkan waktu untuk mereply semua orderan. Kawan Baik ibarat jembatan penghubung yang efektif dan efisien dari kebutuhan warga Labuan Bajo. Selain Kawan Baik yang terhubung langsung ke pelanggan melalui digital, ada radio komunitas sebagai penghubung masyarakat lokal, termasuk pekerja migran yang sedang bekerja di luar negeri. Pegiat radio komunitas, Sinam Sutarno, yakin bahwa radio masih akan tetap berkembang dari pemanfaatannya, walaupun secara fisik perlahan telah ditinggalkan pendengar. Melalui handphone itu, kita bisa melakukan apapun kok. Mau jadi video audio maker misalnya, dia bikin konten terus kemudian di situ juga sudah bisa diedit menjadi suara yang bagus misalnya. Mau jadi video maker ada di situ. Jadi hampir sekarang sudah tidak bisa keterbatasan alat. Keterlibatan warga lokal baik memproduksi informasi sebagai penyiar ataupun penyampai pesan menjadi keunggulan radio komunitas. Perkembangan teknologi memicu orang menjadi kreatif. Berdasarkan keinginan untuk bisa bebas menyampaikan pendapat, banyak masyarakat yang membuat media sendiri. Mabar Bicara Podcast. Kembali lagi bersama saya Aloysius Suartim Karya. Salah satunya Aloysius di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur yang membuat podcast Mabar Bicara. Aloy melihat potensi ketika pandemi di mana banyak orang yang menghabiskan waktunya dengan gawai di rumah. Orang-orang selagi menghabiskan waktu yang begitu banyak sekali di media sosial, khususnya Facebook, dan kita produksi dengan begitu intens sehingga sekarang itu tertanam brand dari podcast Mabar Bicara ini adalah podcaster yang betul-betul berada pada posisi untuk membicarakan hal-hal yang motivatif, yang inspiratif, juga berbicara dari perspektif lain, dari akar rumput terhadap kebijakan pemerintah yang sekiranya dinilai itu kurang produktif. Aloy memiliki harapan bahwa podcastnya tetap mandiri di atas idealisme lokalitasnya. Kita bermimpi ke depan, Bang, bahwa Mabar Bicara ini menjadi media masyarakat yang betul-betul independen, dan karena memang kita tidak ada kita tidak berkorelasi dengan
siapa-siapa begitu selain kita betul-betul ingin mau berbicara ini menjadi media yang bisa mendistribusikan hal-hal yang positif, yang edukatif, yang tentunya dapat suatu hari dan suatu saat mentransformasi pola pikir, tapi itu berakibat pada tindakan nyata. Di Kelurahan Pangonganan, Madiun, Jawa Timur, pemberdayaan warga agar terliterasi secara digital dilaksanakan secara gencar. Jadi masyarakat ini, anggota KIM sendiri bisa menginformasikan informasi yang benar tanpa hoax kepada masyarakat secara lebih luas, yang kadang tidak bisa terjangkau oleh kelurahan. Komunitas Informasi Masyarakat atau KIM ini rutin menggelar beberapa program untuk meningkatkan kapasitas literasi digital warga. Dan di 2023 kemarin mengikuti di WSIS dan alhamdulillah dapat champion. Itu kita seneng sekali, itu alhamdulillah suatu prestasi luar biasa dari kegiatan yang mungkin sebagian orang bilang alah kok kegiatannya gitu aja. Tapi alhamdulillah walaupun gitu aja continue memberikan informasi, memberikan dedikasi kepada masyarakat. Ayo masalahnya apa? Selesaikan di KIM, utamanya tentang informasi, informatika dan teknologi. Alhamdulillah dapat prestasi WSIS itu champion lagi, alhamdulillah. Akar kekuatan komunitas memberikan dampak yang begitu luar biasa. Ini terbukti dengan program Jawara Internet Sehat yang diinisiasi oleh ICT Watch. Program ini menyebar di 34 provinsi di Indonesia untuk memecahkan masalah konteks lokal setempat dalam hal literasi digital. Pencapaian program Jawara Internet Sehat juga mendapatkan apresiasi penuh dari WSIS atau World Summit on the Information of Society dari International Telecommunication Union di Jenewa, Swiss. Thank you for your continued support. This is an example how meaningful multi-stakeholder collaboration on digital literacy can create something different. And especially for 160 youth local champions Jawara Internet Sehat, kalian juaranya. This award is yours. Thank you. Almas Kati, sebagai pemerhati digital di Labuan Bajo, mengakui semangat kawan-kawan muda setempat yang memiliki semangat belajar yang tinggi mengikuti arus peradaban dunia digital. Ada hal yang menarik sebenarnya saya lihat di sini, kondisinya itu hampir rata-rata anak mudanya sini di Labuan Bajo sepertinya sangat ingin maju, sangat ingin belajar, karena ya kita tahu lah Labuan Bajo sebagai kota pariwisata, banyak orang datang, dan ketika warga lokal melihat orang yang datang itu punya ilmu lebih dari mereka, mereka setidaknya bilang bahwa saya harus seperti mereka. Tapi salah satu hal bahwa di sini dengan kondisi misalnya pada saat itu signal tidak terlalu bagus, terus misalnya permodalan tidak terlalu bagus, apa yang dimiliki teman-teman, persahabatan, dan ide. Jadi pada saat itu misalnya ada inovasi seperti kawan baik, gitu kan, ngobrol-ngobrol sesama kita, ya bagaimana kita memulainya, tidak ada punya modal kayak begini. Ya udahlah kita mulai apa adanya dulu. Almas mengkritisi sebelum masa pandemi, pemerataan literasi digital belum menyeluruh. Ya saya ingat banget ya, tadi mungkin tidak dimention, 2016 ke 2019 itu tidak ada omongan dari pemerintah sama sekali soal digital. Itu saya ingat banget beberapa kali pelatihan itu tidak ada soal digital, tapi hal yang lain. Tapi ketika COVID itu langsung tiba-tiba mendadak semua di sini adanya pelatihan untuk digital. Sinyalnya aman semua ya kakak ya? Mati. Jadi wifi-nya mati. Mereka punya kekuatan nih. Di ibu-ibu UMKM punya produk-produk, di teman-teman pariwisata mereka punya konten lokal, budaya dan segala macam. Mereka melihat internet itu sebagai alat bantu untuk memperkuat konten-konten ini. Jadi mereka tidak melihat internet itu sebagai tujuan utama apa mereka harus berikan, tapi mereka melihat ini sebagai alat bantu mereka untuk memperkuat apa kekuatan mereka di sini di dalam dunia pariwisata seperti itu. Masyarakat di Labuan Bajo melihat internet ibarat peselancar, memanfaatkan papan untuk meniti ombak. Sementara pengguna internet adalah orang yang mengendalikan papan selancar di atas gelombang. Saya pikir dan saya merasa saya cinta sekali dengan tanah ini, dengan Flores. Dan hidup saya sebelumnya dari kecil kita hidup di gunung. Dan bapak saya seorang penjaga hutan, dia kerja dengan pemerintah, jaga hutan. Kehutanan, mama saya seorang petani dan menghidupi kami dengan tani dominan.
Melalui Dapur Tara Flores, para wisatawan baik dalam negeri dan mancanegara dikenalkan dengan budaya dan makanan khas Flores. Rata-rata mereka mengetahui Dapur Tara Flores melalui media sosial dan internet. Lokalitas menjadi tumpuan kuat Dapur Tara Flores untuk terus hidup hingga sekarang. Dengan tanpa harus menghakimi modern, tapi kita flow tapi tidak hanyut, ya. Jadi terus dengan jalan kita modern, oke. Kalau kita bilang ya, semua kan tergantung keputusan kita mau terbuka untuk modern atau tidak. Di zaman sekarang sebenarnya informasi dan literatur sudah dapat diakses dari gawai sendiri. Tapi Yosef, atau biasa disapa Klontang, masih melestarikan budaya baca melalui perpustakaan kopernya. Dia rutin menggelar perpustakaan koper di sekitar kota Madiun. Pertama kali kita ngelapak ya, tahun 2015 itu di alun-alun. Alun-alun kota Madiun. Sekarang ada Monas di sana ya? Iya. Terus di sana sekarang juga sebetulnya ada taman baca juga. Ada punyanya perpustakaan kota. Itu. Sana juga ada bilik literasi lah. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, kemudian menikmati membaca buku yang digelar Klontang di atas alas batu bata. Kita selalu bilang bahasanya mau tidak mau kita harus mencari sumber rujukannya. Sumber rujukan dari mana kita perlu sesuatu informasi, bukan sekedar hanya mencari di internet saja. Hanya berbekal lihat di YouTube, hanya berbekal lihat di blog gitu. Yang kadang-kadang tidak bisa diverifikasi. Tetapi kalau kita di buku, kebiasaan baca buku dan sebagainya, kita terbiasa melakukan verifikasi informasi. Kebiasaan membaca buku sepertinya sudah masuk masa senjakala. Bagi saya sangat penting, walaupun kita hidup di era yang serba digital, untuk tetap mempertahankan membaca buku, menelusuri informasi, atau sekedar berekreasi melalui kebiasaan literasi keaksaraan. Berpendapat melalui media sosial bukan tanpa risiko. Kasus Septia, seorang mantan karyawati, menjadi sorotan setelah ia memutuskan untuk menyuarakan keluhannya melalui media sosial. Septia mengklaim tidak mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja, termasuk gaji yang tidak dibayarkan sesuai kesepakatan dan kurangnya jaminan sosial. Namun, langkah Septia ini berujung pada pelaporan oleh pimpinannya. Tuduhan yang disampaikan oleh Septia dianggap mencemarkan nama baik, menyebarkan informasi tidak benar, dan merugikan citranya sebagai pengusaha. Padahal, kebebasan berekspresi adalah hak setiap orang untuk menyampaikan buah pikirnya. Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrancare, mengatakan kebebasan berekspresi di Indonesia ini sudah dilindungi secara berlapis. Serikat buruh, serikat pekerja itu adalah arena dari kebebasan berekspresi teman-teman pekerja, termasuk pekerja migran, bagaimana dia mengartikulasikan hak-haknya, mengaspirasikan keinginannya, dan tentu menuntut hal-hal yang terkait dengan bagaimana negara harusnya juga memberikan kerja layak. Kita pernah berkampanye mengenai penghapusan hukuman mati atau tuntutan pembebasan hukuman mati salah satu pekerja migran Indonesia di Malaysia, namanya Wilfrida Soik. Hingga melalui platform change.org, Migrancare membuat petisi dan berhasil mengumpulkan banyak tanda tangan yang mendukung peniadaan hukuman mati bagi Wilfrida Soik. Nah, setidaknya itu mempengaruhi. Pertama, bagaimana kemudian anggota-anggota parlemen Indonesia bersuara untuk itu. Yang kedua juga pemerintah Indonesia bersuara dan
kami terus membawa ini sampai ke Malaysia juga. Frida Soik dinyatakan tidak bersalah dan bebas hukuman oleh majelis hakim. Melalui petisi dengan himpunan dukungan serta kampanye turun ke jalan, berhasil mengubah keputusan pemerintah Malaysia. Hospital Malaysia. Mungkin ini artinya kebebasan berekspresi di Indonesia yang katanya sudah dilindungi negara, ternyata masih berada di ruang abu-abu. Harusnya Jokowi memecat Budi Ari karena dia tidak becus dalam kerja-kerja yang selama ini mandatkan oleh dirinya. Apakah kita sudah benar-benar bebas mengekspresikan diri? Atau ini hanya semata ilusi? Mereka itu sudah kehilangan esensi dari aktivisme. Mengkhianati perjuangan dan kepercayaan rakyat. Itu bukan aktivisme, tapi oportunisme. Aktivisme nggak akan pernah berhenti selama kita melihat adanya ketidakadilan, adanya kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Kita semua itu pendosa, cuman caranya aja beda-beda.